Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Guru Ridwan, di channel Ayo Gasmat, channel pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya telah menyampaikan materi tentang titik, jenis, dan nilai stasioner. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kemonotonan suatu fungsi trigonometri. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pokok materi, terlebih dahulu saya mohon bantuan teman-teman semua untuk mendukung channel ini agar bisa menjadi channel yang baik dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Atas bantuannya, saya ucapkan terima kasih. Mari langsung saja ke materi. Kemonotonan suatu fungsi. Nah, bagaimana kemonotonan suatu fungsi itu? Kita lihat grafiknya dulu. Ya. Nah, kalau kemarin titik stasioner itu adalah titik henti. Artinya dia tidak naik dan juga tidak turun. Nah, yang disebut kemonotonan suatu fungsi adalah grafik ketika dia naik. Nah, ini monoton, artinya monoton naik. Dan juga ketika grafiknya turun. Nah, di sini disebut dengan monoton turun. Sehingga kemonotonan itu ada dua. Yang pertama ada fungsi naik. Fungsi naik. Nah, pada grafik di sini, grafik di samping, fungsi naik ditunjukkan dari 0 sampai A. Ini ya. Kita tulis selangnya antara 0 sampai dengan A. Dan juga B sampai, nah, di sini tidak diketahui, anggap saja X lebih besar dari B. Ya. Di sini tidak ada tanda sama dengannya. Kenapa? Karena ketika X sama dengan A, X sama dengan B, nah, di sini adalah titik henti, sehingga dia tidak naik dan juga tidak turun. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada fungsi turun. Artinya fungsi ketika grafiknya turun. Pada grafik di sini ditunjukkan dengan selang antara A sampai dengan B. Ini ya. A sampai dengan B ini. Itu. Kemudian bagaimana ciri-ciri fungsi naik dan fungsi turun? Nah, suatu fungsi trigonometri dapat merupakan fungsi naik. Ini fungsi naik. Syaratnya turunan pertama harus lebih besar dari 0 atau bernilai positif karena lebih besar dari 0. Kemudian fungsinya turun ketika turunan pertamanya itu kurang dari 0 atau dia negatif. Seperti itu. Untuk langkah-langkahnya tidak jauh berbeda ketika kita mencari titik stasioner. Agar lebih paham, mari kita langsung ke contoh soal. Tentukan interval di mana fungsi fx sama dengan 1 plus sin x naik dan turun dengan batas 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, langkah pertama kita mencari f aksen x atau turunan, ya. Turunan pertama. Di sini turunan pertamanya adalah cos x. Kemudian langkah berikutnya kita menentukan nilai x.
menentukan nilai X dengan cara turunan pertama kita sama dengan kan 0. Di mana turunan pertamanya adalah cos X. Di mana cos X di sini bernilai 0. Nah, sekarang cos yang nilainya 0 adalah cos 90 derajat. Nah, kita cari yang lain untuk X yang lain ketika cos X-nya adalah 0. Dengan cara, ingat ya, persamaan trigonometri. Ketika ada cos X sama dengan cos A, maka X bisa kita cari dengan dua rumus. Yang pertama, A plus K kali 360 derajat. Atau X sama dengan negatif A ditambah K kali 360 derajat. Di sini X-nya adalah X. Kemudian A-nya adalah 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian di sini X-nya sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk nilai K kita misalkan dari yang terkecil, K-nya 0. Ketika K-nya 0 untuk rumus yang pertama, X-nya bernilai 90 derajat. Kemudian ketika K-nya 0 untuk rumus yang kedua, X-nya bernilai negatif 90 derajat. Kemudian ketika K-nya 1, maka nilai X di sini adalah 450 derajat. Kemudian untuk rumus yang kedua, nilainya adalah 270 derajat. Jika kita lihat-lihat, ketika K-nya 1 saja di sini sudah 450. Apalagi kalau K-nya 2. Sehingga untuk K sama dengan 2 dan selebihnya tidak perlu kita cari lagi. Nah, itu ya. Di sini yang memenuhi adalah 90 derajat dan 270 derajat. Yang 450 dan negatif 90 di sini tidak memenuhi. Sehingga kita memperoleh nilai X 90 derajat dan juga 270 derajat. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan kemonotonan fungsi dengan cara menggunakan garis bilangan ya. Di sini dimulai dari 0 dan juga 360 derajat. Karena batasnya itu ya. Kemudian di sini nilai X-nya ada 90 derajat dan juga 270 derajat. Nah, di sini ada 3 daerah. Daerah 1, daerah 2, dan juga daerah 3. Nah, masing-masing daerah kita cek kemonotonan fungsinya. Apakah dia fungsi naik ataukah dia fungsi turun. Yang pertama, terlebih dahulu, di sini batasnya 0 sampai 90. Kita cek dengan X sama dengan 30 atau diantaranya. Kita substitusikan ke turunan pertama, yaitu cos X. F aksen 30 derajat sama dengan cos 30. Dan hasilnya adalah setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 di sini nilainya positif. Sehingga untuk daerah yang pertama di sini positif. Kemudian selanjutnya daerah yang kedua. Dari 90 derajat sampai 270 derajat. Kita ambil nilai X-nya adalah 180 ya. Maka F aksen 180 derajat sama dengan cos 180 derajat sama dengan negatif 1. Nah, di sini jelas ya bahwa untuk daerah yang kedua bernilai negatif. Kemudian yang ketiga, nilai X-nya kita ambil misalkan 300. F aksen 300. Maka cos 300 itu sama dengan setengah.
Sehingga untuk daerah yang ketiga di sini bernilai positif. Kita tahu tadi bahwasanya fungsinya naik ketika dia lebih besar dari 0. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan fungsi naik ini terjadi pada selang atau batas 0 sampai dengan 90 derajat dan 270 derajat sampai 360 derajat. Itu untuk yang fungsi naik. Kemudian untuk fungsi turunnya tadi dijelaskan bahwasanya fungsinya turun ketika turunan pertamanya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Di sini yang bernilai negatif dari 90 sampai 270 derajat. Sehingga kita tuliskan 90 derajat kurang dari X kurang dari 270 derajat. Demikian tentang contoh fungsi naik dan fungsi turun. Kita bahas satu soal lagi. Tentukan interval di mana fungsi fx sama dengan cos 2x turun dengan batas 0 sampai dengan 2pi. Nah, jawab ya. Langkah pertama kita turunkan atau mencari turunan pertama. Turunan pertama dari fungsi di sini adalah 2 negatif 2 sin 2x. Kemudian langkah berikutnya kita menentukan nilai x. Nilai x dapat kita cari dengan cara turunan pertama kita sama dengan 0. Turunan pertamanya adalah negatif 2 sin 2x sama dengan 0. Kita bagi dulu negatif 2. Sehingga sin 2x sama dengan 0. Nah, sin berapa yang hasilnya 0? Yaitu adalah sin 0 derajat. Untuk menentukan nilai x, ingat kembali tentang persamaan. Jika ada sin x sama dengan sin A, maka untuk mencari nilai x dengan dua rumus, yaitu x sama dengan A ditambah K kali 2pi. Di sini pakai radian karena batasnya juga radian. Ya. Nah, kemudian rumus yang kedua, x sama dengan pi dikurangi A ditambah K kali 2pi. Sehingga di sini X-nya adalah 2X. Maka 2X sama dengan A-nya adalah 0 ditambah K kali 2pi. Di sini rumus yang kedua 2X pi dikurangi 0 yaitu pi ditambah K kali 2pi. Yang kita cari nilai X, maka duanya kita hilangkan dengan cara kita bagi 2 semuanya. Sehingga kita peroleh X sama dengan K kali pi. Dan rumus yang kedua, pi per 2 ditambah K kali pi. Nah, kita misalkan K-nya 0. Sehingga kita peroleh untuk X yang pertama adalah 0 dan X yang kedua adalah pi per 2. Lanjut untuk K-nya sama dengan 1. Nah, ketika K-nya sama dengan 1, maka X untuk rumus yang pertama kita peroleh pi. Dan untuk X yang kedua kita peroleh 3 pi per 2 ya. Lanjut untuk K sama dengan 2. Untuk rumus yang pertama X-nya adalah 2 pi
Dan untuk rumus yang kedua, X-nya adalah 5pi per 2. Jika kita lihat di sini batasnya hanya sampai 2pi. Sedangkan ini sudah melebihi dari 2pi. Sehingga untuk K sama dengan 3 dan seterusnya tidak perlu kita cari. Maka nilai X-nya kita peroleh 0, kemudian pi per 2, kemudian pi, kemudian 3pi per 2, dan juga 2pi. Nah, untuk 5pi per 2 ini tidak memenuhi karena sudah lebih dari 2pi. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan kemonotonan fungsinya. Di sini kita buat garis bilangan dulu. 0, kemudian pi per 2, kemudian pi, kemudian 3pi per 2, sampai dengan 2pi. Ada 1, 2, 3, 4. 4 daerah yang harus kita cek kemonotonan fungsinya. Untuk daerah yang pertama, ini kan 0 sampai pi per 2 atau 90 derajat. Kita ambil X-nya adalah pi per 6. Kita masukkan ke turunan pertamanya, yaitu negatif 2 sin 2X. Maka untuk F aksen pi per 6 sama dengan negatif 2 sin 2pi per 6. Pi per 6 adalah 30. 30 dikali 2 adalah 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 dikali negatif 2 adalah negatif akar 3. Ya, negatif akar 3. Bernilai negatif. Untuk daerah kedua, di sini 90 sampai 180. Kita ambil X-nya 150. Kita tulis dalam bentuk radian, yaitu 5pi per 6. Maka F pi 5pi per 6 adalah negatif 2 sin 2 dikali 5pi per 6. Negatif 2 dikali sin. Tadi kan ini 150. 150 dikali 2 adalah 300. Untuk sin 300, dia bernilai negatif setengah akar 3. Negatif setengah akar 3, jika kita kalikan negatif 2, maka hasilnya adalah akar 3. Maka dia bernilai positif. Untuk selebihnya, karena ini negatif positif udah selang-seling, maka untuk selanjutnya ini pasti juga selang-seling. Ya, ini negatif positif. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwasanya di sini yang diminta hanyalah turun. Di sini fungsi ini turun ketika batasnya dari 0 sampai pi per 2 dan juga pi sampai 3pi per 2. Kita tuliskan fungsi turun yaitu ketika batasnya 0 sampai dengan pi per 2 dan pi kurang dari X kurang dari 3pi per 2. Nah, itu fungsinya turun. Untuk yang lain fungsinya naik, tetapi tidak perlu kita tulis karena yang diminta hanyalah fungsi turun. Seperti itu. Demikian tadi 2 contoh soal yang mungkin bisa kalian pelajari lagi. Kemudian
untuk pembelajaran mandiri, di sini ada soal yang dapat kalian kerjakan. Ada 2 nomor, bisa kalian kerjakan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam saya menyampaikan banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.